sama, maka itu bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Apalagi para mahasiswa STAB Kertarejasa itu adalah Indonesia Mini, ya. Banyak yang dari ya, Lombok, Lombok Utara, Barat itu sudah beda itu. Sama-sama Lomboknya, tapi satu Lombok Jembling, yang satu Lombok apa itu, Lombok Abang. Sama-sama Lomboknya. Kemudian dari Jawa juga bermacam-macam, ada juga Jawa asli, ada juga Jawa imitasi, itu Jawa Lampung gitu. Mhm. Jadi mereka tuh harus tahu bahwa Indonesia Mini ini adalah kita membentuk Indonesia. Tidak terkotak-kotak, yang Lombok ngomong sama Lombok sendiri, kumpul sama Lombok sendiri, yang Jawa, Jawa sendiri, yang kasihan yang Sumatera, tinggal sendirian, satu atau dua orang gitu. Karena itulah maka di dalam wihara ini harus dibangun mengenai kebangsaan. Ya, kebangsaan. Kedaerahan ya pasti ada, oleh karena agama Buddha juga harus mempunyai ciri keindonesiaan, mempunyai ciri juga kedaerahan, dan juga mempunyai ciri Buddha Theravada. Buddha non Theravada mempunyai ciri-ciri tersendiri itu. Nah, karena itulah maka webinar saat ini adalah sangat penting sekali untuk dikembangkan, di samping nanti selalu mengikuti rencana saya, sudah saya susun, kumpulkan semua video-video mengenai berdirinya kerajaan Tumapel, Singasari, dan Majapahit. Ya, terima kasih Bu dan Pak Helmi atas partisipasinya. Iya, terima kasih Bante atas sambutan pembukaannya. Ya, sebenarnya memang acara ini terbuka untuk semua mahasiswa STAB Kertarejasa ya. Memang itu tujuan utamanya. Untuk persepuluhan itu ya memang itu kita ambil beberapa 30 orang yang memang terikat komitmen untuk membantu saya di penelitian begitu. Jadi mereka akan mengikuti tugas terstruktur sampai penelitian ini selesai begitu. Tapi ya kita mengharapkan bersama semuanya bisa ikut workshop ini ya. Kita lanjutkan untuk masuk ke pemateri Pak Hilmi ya. Jadi saya akan memperkenalkan Pak Hilmi terlebih dahulu. Nama beliau adalah nama lengkap Faisal Hilmi Maulida S.Hum M.Hum, Master Humaniora ya. Tanggal lahir beliau Malang 25 Oktober tahun 1992. Pendidikan beliau S1 di Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang, S2 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Pekerjaan beliau sekarang adalah dosen BINUS University Malang Kampus. Ya, kampus di BINUS Malang ya, karena BINUS itu mempunyai beberapa kampus di Indonesia ini. Lalu aktivitas lain beliau adalah beliau pendiri dan pengelola komunitas sejarah dan laman heuristik. Nah, kita bisa kalau mau mengikuti Pak Hilmi ini ya, sekarang beliau cukup eksis di Instagram Live itu ya. Ada hampir setiap minggu ada acara live di Instagram heuristik ini. Lalu ini juga yang menarik dari Pak Hilmi adalah bahwa beliau menguasai bahasa Belanda dan Spanyol. Lalu pengalaman organisasi, beliau sekarang menjadi koordinator forum diskusi Universitas Racun Sosial. Nah, hati-hati ya. Racun-racun apakah nanti yang akan beliau sebarkan pada kita ini ya. Lalu berikutnya, koordinator bidang riset dan pengembangan perkumpulan periset Karavan Cendekia. Di antara ada sekian banyak ya publikasi beliau, ada banyak yang menarik. Nah, yang menarik ini salah satunya adalah Dukun dan Budaya Berkebun sebagai Benteng Masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam menghadapi perubahan zaman 1990 sampai 2010. Ya. Lalu
komunikasi politik dan kecenderungan pilihan partai kaum santri dan abangan di pemilu 1955. Ya, jadi beliau ini cukup aktif dalam melakukan publikasi. Komunikasi literasi media budaya mendefinisikan kembali identitas budaya Indonesia. Nah, identitas budaya Indonesia ini juga akan kita lihat dalam perjalanan sejarah kisah Kertajasa Jayawardana yang kita harapkan dapat kita refleksikan sehingga menginspirasi kehidupan kita semua sekarang. Dalam berbagai bidang kegiatan kita ya, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, silakan langsung Pak Helmi ambil alih. Monggo Pak Helmi. Terima kasih Bu Evi dan salam hormat untuk Banti Jayamido dan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa STIB yang hari ini, siang ini mengikuti Lokakarya ini. Jadi hari ini adalah pemaparan yang menurut saya materinya itu menarik karena pertama membahas Raden Wijaya. Nah, beliau ini juga waktu saya belajar sejarah Indonesia lama dulu, beliau adalah sosok yang saya kagumi karena beliau termasuk pemimpin yang cerdik di masanya dan punya banyak strategi-strategi politik yang bisa diterapkan juga di era saat itu. Termasuk kemudian kita bicara soal bagaimana berpikir historis dan termasuk distorsi sejarah. Nah, ini menarik karena memang hari ini kita bisa melihat banyak sekali distorsi sejarah yang muncul. Karena itu kita harus tahu bagaimana kita memahami sejarah sebagai ilmu pengetahuan, baik secara metodologis, dan bagaimana kita mengenali mana yang itu sejarah atau yang merupakan distorsi sejarah. Bu Evi, apakah slide-nya bisa minta tolong ditampilkan? Ya Pak, sebentar Pak. Baik. Sudah ya? Masih proses, Bu. Kursornya belum di saya nih, Bu. Oh iya. Tadi sudah saya ambil alih lagi ya? Iya, Bu. Tadi. Iya, Bu. Sudah Pak Helmi? Sebentar, Bu. Masih loading ini, Bu. Baik, saya teruskan. Mohon maaf tadi sempat terganggu. Jadi dari tour yang dikirimkan Bu Evi, saya mengambil dua tema menarik. Pertama, berpikir historis, memahami sejarah dan distorsi sejarah. Dan yang kedua, Kertajasa Jayawardana, titik dua, jejak cerdik sang penakluk. Nah, karena memang menurut saya dua tema ini tidak bisa dijadikan satu secara menyeluruh karena kita akan bicara pertama bagaimana proses berpikir historis itu terbentuk dan kemudian nanti bicara soal bagaimana peran serta dan nilai-nilai kepemimpinan yang ditampilkan oleh sosok Kertajasa Jayawardana. Nah, pertama-tama saya akan masuk ke slide pertama. Masih loading-nya lama. Tapi di sini hidup kok langsung kedua. Oh, baik, Bu. Nah, di sini saya menawarkan bacaan juga kepada rekan-rekan sekalian kalau ingin membaca buku sejarah, bisa baca bukunya Kit Jenkins, Rethinking History, dan juga Beverly Southgate, History, What and Why, Ancient, Modern, and Postmodern Perspective. Jadi ini yang saya rujuk di dalam PowerPoint ini juga dan yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, sebelum kita bicara mengenai berpikir historis, yang pertama ingin saya sampaikan bahwasannya
saat ini kebutuhan masyarakat atau bangsa akan sejarah itu semakin besar dalam dekade belakangan. Nah, itu terbukti ketika saudari-saudari sekalian memahami, semisal ada pemerintah daerah ingin menuliskan sejarahnya, kemudian ada instansi-instansi pemerintah yang juga ingin menuliskan sejarahnya. Ini adalah hal yang baik dan harus dianggap sebagai sesuatu hal yang positif. Tetapi kadangkala ini memunculkan distorsi-distorsi ketika seolah-olah sejarah itu harus ditarik dan seolah menciptakan kekuatan yang lebih hebat ketika seolah-olah misal dalam penentuan hari jadi sebuah kabupaten atau kota, itu seolah-olah nariknya itu kadang kalau semakin lama, semakin jauh itu seolah-olah daerah itu semakin besar. Padahal kan tolak ukur daerah itu sebagai daerah yang besar kan bukan dari kapan daerah itu lahir dan muncul. Nah, ini yang kadang juga menjadi distorsi ketika sumber-sumber sejarah yang tidak cukup tetapi dipaksakan untuk mengatakan bahwasannya hari jadi daerah ini dimulai sejak pembukaan lahan dan sebagainya oleh masyarakat di abad semisal abad 14, 13 dan sebagainya. Sementara terkadang sumbernya juga terbatas. Termasuk sejarah instansi-instansi terkadang juga sifatnya itu sangat istana sentris karena kisah-kisah yang diceritakan dalam sejarah instansi itu terkadang menceritakan sosok pemimpin-pemimpinnya saja. Tetapi bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam proses kepemimpinan itu, baik itu karyawan maupun siapapun yang terlibat di dalamnya, apakah mereka juga tidak berhak ditulis dalam sejarah. Nah, ini yang juga menarik dan saat ini memang sedang berkembang mengenai sejarah sosial, artinya sejarah tidak hanya dipahami dari sudut pandang istana sentris, tidak dari sudut pandang istana, tidak menceritakan kisah orang-orang penting, tetapi masyarakat-masyarakat marginal dan siapapun itu yang memiliki peran dalam kehidupan umat manusia, dia juga memiliki hak yang sama untuk ditulis dalam sejarah. Nah, itu artinya saat ini kebutuhan masyarakat akan sejarah itu semakin besar. Pertama-tama termasuk ketika kita bicara soal bagaimana konflik-konflik yang muncul baik antar negara, antar kelompok golongan yang kemudian ditarik, semisal konflik-konflik keindonesiaan itu ditarik dalam konteks primordial kedaerahan. Nah, sumbernya ditarik dari sejarah masa lalu seperti ini, kemudian memunculkan konflik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, dalam penulisan sejarah itu ada perbedaan-perbedaan yang apabila rekan-rekan sekalian membaca buku sejarah itu juga harus berhati-hati. Pertama, masyarakat atau publik itu berminat pada sejarah sebagai apa yang seharusnya, atau dalam pandangan sejarawan itu sebagai teori untuk menjelaskan sejarah sebagai apa yang sesungguhnya terjadi. Artinya sejarah itu bukan soal bagaimana peristiwa itu seharusnya terjadi, tetapi bagaimana fakta yang terjadi atau muncul di lapangan itu bisa menjelaskan peristiwa sejarah itu seperti apa. Sehingga muncullah teori-teori yang menjelaskan bagaimana sejarah itu bisa terbentuk dan terjadi. Artinya kita tidak bisa mendorong kehendak kita untuk menuliskan sejarah itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal di sekitar kita itu ada fakta-fakta yang mendukung sejarah itu terbentuk. Kemudian terkadang juga masyarakat itu hanya menginginkan sesuatu yang menurutnya baik. Padahal ketika bicara sejarah itu tidak semua yang ada di masa lalu itu bisa dipandang positif juga di masa kini. Sehingga terkadang ini bisa memunculkan pendistorsian sejarah. Seperti apa yang pernah dialami guru saya, Profesor Peter Carey, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana Pangeran Diponegoro di masa itu ada kebiasaan minum bir dan sebagainya ketika penjamuan dengan tamu-tamu pemerintah kolonial dan sebagainya.
Nah, di era itu meminum bir itu sebagai seorang muslim ya adalah hal yang biasa ketika dalam proses penjamuan dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudut pandang itu dibawa dengan konsep masyarakat sekarang yang seolah-olah dalam pandangan Islam itu minum bir, minum dan lain sebagainya itu adalah haram dan lain sebagainya. Seolah-olah ketika itu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro seolah-olah tidak pernah pangeran itu meminum-minum bir dan sebagainya. Akhirnya muncullah narasi-narasi yang mendistorsikan sejarah. Padahal di dalam naskah sejarah tersebut sudah dijelaskan apa adanya seperti itu. Artinya kita tidak bisa memaksakan sudut pandang saat ini untuk membaca peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, sama seperti yang uh, disampaikan oleh Paul van Gogh, is in geweest is. Bagaimana sejarah itu muncul dan sebagainya. Nah, kemudian ketika berbicara sejarah, tentu saja teori itu memerlukan metodologi. Nah, metodologi itu juga memerlukan data. Nah, nanti akan saya paparkan juga bagaimana sih menulis sejarah yang ideal itu seperti apa. Dan kemudian bagaimana membedakan data yang layak dianggap sebagai sumber sejarah dan bukan sebagai sumber sejarah. Baik, saya masih menunggu slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya pertama-tama sebelum kita masuk ke metodologi, yang perlu digarisbawahi ketika berbicara sejarah, sebenarnya sejarah itu untuk apa dan untuk siapa? Apakah sejarah itu ada itu untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin-pemimpin yang sudah ada, atau untuk melegitimasi sebuah negara yang sudah ada dan kemudian itu menjadi konsumsi rakyatnya sebagai bahan indoktrinasi bahwasannya di era misal di era ordenya Soekarno seperti ini, di era ordenya Soeharto seperti ini, di era reformasi seperti ini. Artinya apakah demikian ataukah sejarah itu milik semua orang ataukah ketika kita mengkritisi kenapa history, kenapa nggak ada her story, apakah ini yang mengakibatkan kisah-kisah di dalam sejarah itu hanya diisi orang laki-laki kebanyakan, kenapa bukan perempuan yang mengisi, kenapa tidak banyak, memang bukan ya, tapi tidak banyak perempuan dalam sejarah. Apakah itu yang melatar belakangi terminologi history dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kritisi bersama dan bagaimana membangun watak berpikir historis itu untuk masa kini. Karena ketika kita bicara sejarah itu memang hal yang cukup kompleks karena bagaimana caranya seseorang yang hidup di masa kini itu bisa menyatukan kepingan-kepingan yang terjadi di masa lalu kemudian menarasikannya dalam bentuk tulisan itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, ini yang menjadi menjadi titik yang harus kita tekankan bahwasannya apakah kita sadar bahwasannya sejarah di masa kini dan di masa lalu dan kemudian apa yang harus kita tulis di masa mendatang itu harus sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang harusnya menjadi pembatasan bahwasannya ketika berbicara sejarah kita harus mendasarkan sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan ketika kita ingin merekonstruksi masa lalu itu secara faktual. Nah, pertama-tama begini. Ketika mempelajari sejarah, tentu saja mempelajari kehidupan manusia di masa lalu dengan fokus pada peristiwa dan struktur. Kenapa demikian? Karena ya apa syarat sebuah peristiwa itu bisa ditulis, tentu saja ada hal yang menarik. Nah, karena hal itu menarik, ada buktinya. Buktinya ditulis di dalam, semisal kalau sumber primer di dalam sejarah itu bisa arsip, atau di dalam naskah, atau di dalam koran-koran yang sezaman, majalah yang sezaman,
dan ada strukturnya. Nah, artinya kita fokus pada peristiwa dan struktur. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa yang lainnya, tetapi peristiwa itu tidak dituliskan di dalam naskah arsip maupun di dalam pemberitaan koran-koran atau majalah sezaman, bisa jadi tidak ada. Tetapi kita bisa menggunakan sejarah lisan untuk menggali data-data dan dokumen informasi-informasi di masa lalu sehingga kita bisa merekonstruksinya menjadi sebuah sejarah. Nah, itu bisa ada metodenya dengan sejarah lisan. Nah, pertanyaan terhadap peristiwa jelas. Apa, siapa, di mana, bila, bagaimana, mengapa. Artinya, ibarat kata 5W1H ini terpenuhi, ya kita bisa mengatakan bahwasannya ini adalah peristiwa yang bisa ditulis di dalam sejarah. Kalau metodenya dalam menulis sejarah itu ada 4 tahapan, jadi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, heuristik itu adalah tahapan untuk mengumpulkan data. Jadi, semisal saudara-saudara sekalian ingin menulis sejarah tempat tinggalnya sendiri, apakah itu dimungkinkan? Mungkin sekali. Syaratnya apa? Harus ada datanya. Semisal kalau sejarah sebuah tempat itu kan pasti ada dokumen pendirian sebuah tempat atau kesepakatan antar pemimpin-pemimpin di tingkat regional hingga di tingkat daerah untuk pembentukan sebuah wilayah dan sebagainya. Nah, itu juga harus dikritik. Nah, dokumen-dokumen itu dikritik. Benar nggak ini semisal kalau itu di tahun 40-an, tahun 50-an, 1950 atau 1940, benar nggak ini kertasnya ini dibuat tahun 40-an, 50-an. Kalau kertasnya semisal kertas HVS atau kertas kuarto zaman sekarang kan mudah sekali dibedakan. Artinya, oh ini juga harus diragukan sebagai sumber sejarah yang otentik. Nah, kemudian ada kritik eksternal juga dan lain sebagainya. Ada kritik internal dan eksternal mengenai dokumen itu sendiri. Nah, setelah kita kritik, kemudian ini layak sebagai dokumen, kita interpretasi atau kita tafsirkan. Ditafsirkan seperti apa? Semisal dari dokumen ini dikatakan bahwasannya ada perjanjian, masih belum, slide-nya sebelumnya. Jadi semisal ada perjanjian di antara kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian bersepakat untuk bersama-sama menciptakan wilayah yang satu, kemudian itu disepakati oleh pimpinan di wilayah di atasnya, dan kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah wilayah yang memiliki dokumen legalitas yang faktual. Dan kemudian itu bisa dituliskan di dalam naskah sejarah. Nah, ketika itu sudah dituliskan dalam naskah sejarah, di dalam narasi-narasi, nah, apakah berhenti di situ? Tidak juga. Nah, inilah fungsinya ketika naskah itu kemudian didiskusikan, kemudian diujikan, dan lain sebagainya. Artinya ketika naskah sejarah itu sudah didiskusikan, minimal dengan rekan-rekan yang memahami ilmu pengetahuan itu, atau misal ada guru atau dosen yang memahaminya, ketika ini sudah disandingkan dengan karya-karya terdahulu, akhirnya jadilah ini narasi sejarah yang sesuai dengan apa yang Anda buat. Artinya untuk membuat sejarah tidak melulu itu harus dilakukan seorang sejarawan. Siapapun bisa menulis sejarah, tetapi batasannya ya kalau ingin membuat narasi sejarah sesuai ilmu pengetahuan, yaitu harus dilakukan secara metodologis, secara ada metodenya yang harus dilakukan. Nah, itu kemudian sama tahapan pertama itu menentukan fakta, kronik, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan 3 dan 4 itu merangkai ke dalam karya tulis seperti bagaimana dan mengapa. Artinya metodologi itu sebagai kerangka konseptual dan pendekatan. Nah, itu nanti semisal saudara-saudara mau membuat atau punya usulan mau menulis semisal sejarah STAB Kertajasa, itu bisa saja dimungkinkan.
dimulai nanti proses heuristik, dokumen-dokumen pendirian universitas, kemudian kampus, kemudian wawancara-wawancara dengan orang yang hidup di masa itu dan terlibat dalam peristiwa itu, kemudian wawancara ke mahasiswa-mahasiswa, dan lain sebagainya, kemudian diinterpretasi dan dituliskanlah jadi sejarah. Dan itu bisa dimungkinkan oleh siapapun, termasuk mahasiswa-mahasiswi di STAB Kertarejasa. Nah, kemudian di slide berikutnya tadi saya menampilkan beberapa gambar yang kita bisa kritisi bersama, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya tadi. Nah, pertama-tama mohon maaf, ini sedang gangguan. Nah, baik. Pertama-tama, ketika kita menulis sejarah, apa yang harus kita tekankan? Apakah kita mau menulis sejarah itu berdasarkan prakawin atau sumber-sumber sejarah yang menjelaskan sejarah Indonesia di masa lampau, di masa kuno, atau kita mau menuliskan sejarah-sejarah itu sejarah masyarakat adat, atau mau menjelaskan sejarah masyarakat-masyarakat marginal, atau menjelaskan sejarahnya raja-raja, atau menjelaskan sejarahnya perang. Nah, tentu saja ketika kita menulis sejarah masing-masing, kita harus tahu konteksnya. Ketika kita bicara soal bagaimana menulis sejarah Perang Dunia Pertama, tentu saja ketika kita mencari sumbernya, tentu saja sumber-sumber yang otentik ya, sumber yang sezaman, koran-koran yang bisa kita jadikan sumber utama, rujukan sebagai sumber primer ya koran-koran yang sezaman. Semisal Perang Dunia Pertama itu ada yang menuliskan naskahnya sebagai sebuah naskah tulisan misal mengenai rangkuman Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tetapi itu dituliskan di tahun 70-an. Tentu saja ini bukan lagi sumber primer karena tidak sezaman dengan sejarah itu muncul. Artinya ketika koran itu menuliskan semisal tahun 40, 45 Perang Dunia Kedua, koran itu menuliskan di tahun itu, ya tentu saja itu sangat relevan dan untuk dijadikan sebagai sumber primer. Nah, sama juga ketika Anda menuliskan sejarah lisan, semisal Anda ingin tahu tentang sejarah bagaimana peran pasukan-pasukan, peran tentara-tentara yang ada di dalam revolusi kita, kemudian siapa yang mengirim logistik mereka, sejarah orang-orang yang mengirim logistik makanan ke para laskar ataupun kepada tentara-tentara republik, mereka kan jarang ditulis. Nah, kemudian Anda menggunakan wawancara lisan. Kalau yang diwawancara lisan itu semisal orang yang hidup di masa itu, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan usianya, kan bisa Anda analisa. Tentu saja itu bisa dipertimbangkan data-data yang dihasilkan. Tapi kalau itu sudah cucunya, apalagi cicitnya, wah kita harus hati-hati juga. Apakah benar yang diceritakan dari orang tuanya ke anak dan cucunya itu demikian? Bisa jadi ada distorsi-distorsi yang muncul di dalam penuturan-penuturan yang mereka berikan. Nah, kemudian mengapa di dalam sejarah kebanyakan ini jarang sekali menulis sejarah perempuan? Apakah ini adalah diskriminasi? Nah, ini yang harus kita kritisi juga. Kenapa demikian? Kenapa tidak banyak yang menulis dalam naskah? Semisal dalam BPUPK, peran perempuan di dalam penyusunan naskah di dalam sidang BPUPK juga jarang juga dimunculkan, termasuk peran sosok Dyah Gayatri Rajapatni di era Majapahit juga jarang diungkap. Memang ada sejarawan Pak Aldrich, mantan Dubes Kanada,
yang juga menulis sejarah tentang Gayatri Rajapatni, itu menceritakan mengenai peran beliau, tetapi kan jarang juga diungkap di dalam buku-buku sejarah mainstream, terutama di sekolah. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Nah, ini yang menjadi PR ke depan kita, artinya kita harus adil dalam menuliskan sejarah dan banyak sejarah-sejarah kita yang masih belum dituliskan. Artinya ketika bicara sejarah, sejarah itu tidak cuman sebatas soal bagaimana negara, perang, dan juga mengenai pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh besar. Siapapun itu berhak dan bisa ditulis di dalam naskah sejarah, tentu saja dengan metode yang baik. Nah, kemudian ketika bicara metodologi, di antara teori dan data, teori adalah menyatakan sesuatu yang umum diterima. Jadi data itu memberitahu tentang kenyataan. Jadi ketika kita bicara teori, tentu saja ada berbagai macam teori yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai pisau analisa untuk membedah sebuah peristiwa. Nah, kemudian data itu memberi informasi tentang kenyataannya. Jadi, oh kalau semisal di era reformasi ada peristiwa yang berbagai macam, ada kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuktikan ada kerusuhan? Misal ada foto, ada pemberitaan dari koran, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam. Jadi itulah antara teori dan data itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian dalam perdebatan teoritik, epistemologis, dan ideologi dalam ranah filsafat tentang teori pengetahuan, nah bagaimana kita bisa tahu tentang itu semuanya? Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai metodologi, tentu saja kita harus tahu bagaimana sejarah itu menciptakan sebuah konstruksi yang harus kita pahami. Seperti apa konstruksinya? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang menarik mengenai distorsi sejarah, karena tadi sudah saya sampaikan secara singkat mengenai metodologi sejarah yang bisa Anda gunakan. Meskipun kalau belajar sejarah juga harus baca bukunya langsung, pengantar ilmu sejarah, kemudian metodologi sejarah, dan sebagainya. Tetapi paling tidak itu ada gambaran, semisal saudara-saudari sekalian atau rekan-rekan mahasiswa akan menulis sejarah apapun. Nah, distorsi sejarah ini tentu saja ini sesuatu hal yang membahayakan keutuhan bangsa kita ketika kita bicara soal distorsi sejarah. Karena memang akhir-akhir ini, terutama saya mengamati tahun 2010-an ke atas ini semakin muncul banyak distorsi sejarah. Nah, seperti contohnya penyajian sejarah yang didasarkan atas prasangka dan sikap primordial. Misalnya, Mahapati Gajah Mada didistorsi sebagai seorang patih Kesultanan Majapahit. Sejak kapan Majapahit menjadi kesultanan? Sumber mana yang menyatakan demikian? Nah, ini kan juga aneh. Kemudian Gajah Mada merupakan seorang muslim pada Kesultanan Majapahit. Itu juga sangat memutarbalikkan fakta yang ada, fakta-fakta sejarah yang ada. Kemudian yang menarik dan pernah sangat ramai sekali itu tentang Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Wah, ini yang susah diterima logika ya, karena ketika bicara Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, karena Borobudur itu ada di abad 8 Masehi, di zaman dinasti Syailendra, sementara Nabi Sulaiman itu baru ada di abad ke-9. Nah, ini kan sesuatu hal yang nggak mungkin. Gimana caranya orang yang belum lahir di masanya, kemudian sudah bisa membangun sebuah candi. Nah, kemudian juga saya membaca sekilas, kalau Anda baca buku ini juga pasti akan senyum-senyum dan ketawa sendiri. Misal, dikatakan bahwasannya Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Lah, bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman ini orang Jawa? Ketika kita bicara konteksnya di era itu kan itu di Palestina dan juga di Yaman. Kemudian ada banyak hal-hal yang mendistorsi sejarah. Nah, termasuk kalau Anda pernah ingat juga ada seorang budayawan di Jakarta yang ngomong bahwasannya
kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Nah, itu sesuatu yang sangat mendistorsi sekali. Katanya dikatakan bahwasannya Sriwijaya itu adalah, bajak laut. Nah, bajak laut dari mananya? Ketika kita baca catatannya Itsing pun, kita harus tahu bahwasannya, eee, yang dimaksud, sang budayawan ini juga sangat tidak sesuai sekali ketika kita bicara Sriwijaya. Sriwijaya itu kan meskipun secara tidak langsung menyebut kerajaan, tetapi kalau kata arkeolog-arkeolog besar seperti Bu Nini dan juga Pak Agus Arismunandar, memang yang dikatakan bukan kerajaan tapi kedatuan. Kedatuan itu ya yang dituakan. Nah, malah berkebalikan, bukanlah malah tempatnya bajak laut, malah di sini tempat, tempat ibarat kata tempat untuk belajar agama Buddha yang paling tua di dunia, salah satu yang paling tua di dunia. Nah ini kan juga, sangat mendistorsi sejarah kita. Nah ini sangat berbahaya sekali ketika ini tujuannya untuk, memperkuat, kekuatan primordial seseorang atau kekuatan etnosentris seseorang bahkan, yang ini ketika, dihadapkan pada kenyataan sejarah, terutama orang-orang yang tidak melek sejarah atau tidak mau belajar sejarah atau belum tahu tentang sejarah, mereka bisa percaya begitu saja. Nah, ini yang berbahaya ketika orang, tidak memahami konsep berpikir historis, kemudian ada orang-orang yang menulis buku, ada juga yang menulis novel, kemudian tulisannya itu bahkan lebih terkenal daripada tulisan-tulisan sejarah yang asli, yang sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Mereka mengatakan dengan novelnya atau dengan karya-karyanya mereka mendaku sebagai karya sejarah. Padahal fakta-fakta yang dituliskan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sumber-sumber yang dituliskan itu juga bahkan sumbernya cuma modal internet, sumber tafsir-tafsir, yang mana tafsir itu juga tunggal dan tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya ada di dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, ini yang berbahaya ketika generasi bangsa di masa mendatang tidak memahami sejarah sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ini bisa cukup menciptakan disintegrasi bangsa yang lebih luas. Terlebih sekarang media sosial dengan kebebasan yang luar biasa dan tidak terbatas itu bisa memunculkan banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Ketika sumber pengetahuan itu tidak lagi diisi oleh akademisi-akademisi, tidak diisi oleh orang yang mengerti secara keilmuan seperti apa, tetapi diisi oleh orang-orang yang memang semisal mempercayai sebuah teori-teori yang belum diuji kebenarannya. Sama juga ketika kita bicara soal bagaimana wabah COVID-19 sekarang, wabah corona terjadi. Ketika kita tidak mendasarkan pada kajian ilmu pengetahuan, ini juga bisa berbahaya ketika orang menyepelekan soal bagaimana jaga jarak dan sebagainya, kemudian bagaimana menjaga kesehatan dan sebagainya. Ini juga bisa berbahaya bagi orang-orang. Termasuk kalau kita tarik ke belakang, apakah peristiwa yang terjadi saat ini atau pandemi yang terjadi saat ini itu tidak pernah ada di dalam sejarah? Itu pernah. Di tahun 1918 kita sudah ada pandemi besar yang namanya flu Spanyol. Kemudian kita bicara juga 5 tahun sebelum itu ada pandemi pes di Malang. Nah, bagaimana pemerintah kolonial menanganinya? Ketika kita belajar sejarah, tentu saja apa yang sudah terjadi di masa lalu, semua yang berpola di masa lalu itu tentu saja bisa dijadikan bahan pembelajaran. Artinya soal bagaimana kalau pemerintah kolonial itu melakukan karantina wilayah, kemudian ketika karantina wilayah itu dihentikan, kemudian tingkat penularannya semakin naik dan sebagainya, dan macam-macam. Ada banyak hal yang sebenarnya kita harus belajar dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Termasuk ini, artinya munculnya distorsi-distorsi sejarah yang dibumbui oleh sikap primordial, ini sudah pasti akan memunculkan perdebatan. Dan tidak sedikit orang terpaksa harus mengakui keislaman Gajah Mada seperti yang distorsi yang saya ceritakan tadi,
karena adanya kesamaan sikap primordial tanpa dengan mengesampingkan nalarnya. Artinya, misal agama saya Islam, saya ada narasi seperti itu, kemudian ada muncul rasa bangga tanpa ada kajian-kajian historis yang mendalam, akhirnya seolah-olah narasi ini saya bumikan, saya kembangkan, dan lain sebagainya, akhirnya memunculkan sikap-sikap yang akhirnya itu mendasari munculnya kekerasan, kemudian munculnya diskriminasi, kemudian munculnya distorsi-distorsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita bicara sejarah, tentu saja sejarah itu adalah peristiwa yang berulang, dan kita harus tahu polanya seperti apa. Ketika kita paham apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, kita akan menjadi lebih bijak di masa depan. Kalau istilahnya kan demikian, tapi soal bagaimana menjadi bijak itu bukan dari sejarahnya, tapi dari masing-masing juga. Saya percayanya demikian juga. Nah, kemudian nyambung lagi ke folklore. Sebentar. Mohon maaf Bu Evi, slide-nya agak gangguan. Halo, cek. Saya kehilangan kursornya, Bu Evi. Mohon maaf Bapak Ibu sedang gangguan, jadi saya masih coba kembalikan ke slide yang tadi. Mohon maaf, apakah saya bisa dibantu, Bu? Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai distorsi sejarah, kemudian berikutnya mengenai sejarah lisan. Nah, nanti ini akan nyambung soal bagaimana folklore dan lain sebagainya. Saya mengambil rujukan di naskah ini dari tulisannya James Morrison di buku Sejarah Lisan di Asia Tenggara, tulisan dia Perspektif Global
sejarah lisan di Asia Tenggara. Nah, ketika kita bicara folklore tentu saja folklore ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menciptakan eh, untuk menciptakan nilai-nilai kebijaksanaan dari kearifan lokal yang muncul di masyarakat. Nah, kalau buku folklore sudah yang baru-baru ini muncul dan menarik itu bukunya Pak Abdul Khair tentang folklore Betawi, kemudian folklore Indonesia, ilmu gelap, dongeng, dan lain sebagainya, gosip dan sebagainya. Nah, ini bagian dari folklore juga. Nah, apakah folklore itu bentuknya dalam sejarah lisan saja, dalam bentuk lisan saja? Tidak demikian juga. Bentuknya pun juga macam-macam. Ada yang kalau kita bicara warisan kuliner seperti gudeg dan lain sebagainya, itu salah satu bagian dari folklore juga. Kemudian ketika kita bicara soal gamelan, kemudian wayang, itu salah satu bagian bentuk folklore non lisan dalam bentuk benda dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama saya fokus dulu di dalam sejarah, terutama sejarah lisan. Artinya kalau bicara folklore dalam konteks yang luas nanti malah melebar kemana-mana. Nah, pertama ketika bicara sejarah lisan tentu saja ini penting dalam penulisan sejarah. Dan tidak bisa dikesampingkan karena tidak semua sejarah yang bisa kita tulis itu ada dokumennya. Ada juga peristiwa-peristiwa sejarah itu yang bermula dari tutur tinutur, dari penyampaian-penyampaian seseorang, dari setiap orang yang menyampaikan pendapatnya, kemudian dia menceritakan semisal, oh di peristiwa revolusi di tahun 45, saya dulu pernah berperan sebagai semisal sebagai penyedia logistik, kemudian atau saya sebagai petugas medis dan sebagainya. Tetapi dokumennya tidak cukup untuk menuliskan sejarah. Nah, ketika Anda mencari dokumen tetapi tidak cukup dijadikan sebagai narasi sejarah, nah narasi-narasi lisan itu cukup bisa membantu Anda dalam menuliskannya. Termasuk semisal kalau yang kontemporer pernah saya lakukan, saya menggunakan sejarah lisan terkait dengan bagaimana peran dukun dan budaya berkebun di masyarakat Tengger itu membantu masyarakat Ngadas sebagai benteng terhadap perubahan-perubahan sosial yang muncul terutama pasca era disrupsi ini. Jadi ketika anak-anak di Tengger mulai pagi ada yang sekolah, ada yang ikut orang tuanya ke ladang, kemudian pulangnya sore dan lain sebagainya. Artinya ketika waktu itu banyak dilakukan di ladang, kalau menurut mereka akhirnya ya tidak ada banyak waktu untuk anak-anak itu untuk semisal bermain media medsos, bermain dan sebagainya. Meskipun itu diperlukan untuk menggali informasi dan sebagainya, tetapi waktu tidak terbuang banyak di sana. Nah, kemudian bagaimana prosesnya sejak revolusi hijau dan kemudian akhirnya sampai di era 2000-an. Nah, itu bisa ditulis. Kalau kita cari itu sumbernya, dokumennya di dalam naskah sejarah tentu saja susah. Misal cari sumber cari sumber revolusi hijau di daerah tersebut, ya tentu saja nggak banyak yang bisa diakses dan bahkan tidak ada. Nah, kalau tidak ada demikian, apakah orang-orang di sana tidak memiliki hal yang sama dengan orang-orang yang ada di kota untuk ditulis di dalam naskah sejarah? Nah, inikah ketimpangan-ketimpangan semacam ini yang harus kita sadari bahwasannya sejarah itu harus berpihak, tergantung kita berpihak kemana, apakah berpihak kepada orang yang besar atau kepada rakyat-rakyat yang termarginalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bila sumber lisan itu dibatasi sama halnya dengan menutup hak sebagian besar penduduk dunia yang lahir, hidup, dan mati untuk didokumentasikan. Artinya ketika kita menyadari sejarah lisan itu penting, kita harus tahu bahwasannya ya kita tidak bisa membatasi bahwasannya menulis sejarah itu hanya untuk orang-orang yang besar saja, untuk orang-orang yang hidupnya di lingkaran istana saja dan lain sebagainya. Nah, kalau katanya James Morrison, di Asia Tenggara itu hidup sumber lisan yang nilai kekayaannya itu banyak dan tak terhingga. Seperti folklore, tradisi lisan, keterangan lisan, itu merupakan bukti budaya lisan yang hidup di antara masyarakat. Artinya, kalau karakter masyarakat Asia Timur
Dan Asia Tenggara itu berbeda, kalau Asia Timur lebih banyak mencatat. Nah, sementara kita lebih banyak menceritakan secara lisan. Oh, kisah-kisah di masa lalu ini seperti ini. Oh, itu diturunkan ke anak cucunya, yang kemudian kalau tidak ditulis di dalam narasi sejarah, ya akan begitu saja hilang. Nah, itulah kenapa mari untuk belajar sejarah dan menulis sejarah. Nah, minimal yang bisa ditulis itu adalah sejarah keluarga masing-masing, termasuk dari mana asal-usul kita, dari orang tua kita, bagaimana dulu peran orang tua di eranya dulu, kemudian kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, ini menarik. Tujuannya ya untuk menyadarkan generasi di era sebelumnya, di era selanjutnya supaya paham bahwasannya, oh di eranya mbah saya, di eranya bapak saya ada kejadian semacam ini. Kemudian cara orang tua atau kakek kami menghadapi ini seperti ini. Jadi itu bisa jadi bahan pelajaran untuk kami di masa ini. Memang itu umumnya menjadi cerita turun-temurun, tetapi belum banyak yang menuliskannya. Dan ini menarik ketika kita menyadari ini sebagai sesuatu hal yang penting. Nah, dalam tahapan wawancara tentu saja ketika bicara secara lisan itu pasti ada tahapan wawancara. Tentu saja wawancara itu beda dengan ngobrol ya. Kalau ngobrol kan tidak terstruktur, tidak terencana. Yang ngobrol santai seperti kita ngobrol ngalor ngidul, temanya bebas ke kanan ke kiri apapun itu bisa saja melebar kemana-mana. Tapi kalau wawancara kan sudah saklek. Kalau temanya semisal mengenai kita wawancara mengenai penemuan situs megalitik atau kita menemukan penemuan situs di era Majapahit atau era Singosari. Kalau narasumber wawancara kita adalah warga yang semisal, oh saya lagi menggali rumah, kemudian tiba-tiba setelah 10 meter nemu semacam kendi dan lain sebagainya, oh ternyata banyak dan lain sebagainya. Sebagai sumber utama artinya kan sebagai saksi yang ada di sana, kemudian kita tanyanya ya fokus, tidak tanya kemana-mana, tidak tanya beliau setelah itu ngapain dan lain sebagainya, tidak demikian. Nah, itu pentingnya dalam tahapan wawancara. Kalau di bukunya James Morrison, di tulisan-tulisannya dijelaskan soal bagaimana metode wawancara yang efektif, yang kemudian bagaimana pewawancara itu juga harus punya pengetahuan dasar minimal. Artinya ketika kita ngajak ngobrol seorang jenderal atau seorang yang mengerti kuliner, ya paling tidak kita tahu tentang makanan, atau kalau ngomong dengan jenderal tahu tentang kondisi militer seperti apa di eranya, kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakat dan sebagainya. Sama juga kalau ketika kita mau wawancara Pak Presiden kan kita harus tahu konteksnya, yang kita wawancarai temanya apa, dan kita harus tahu sebelum kita wawancara dengan orang itu ya kita harus punya pengetahuan dasar sebelum mewawancarai. Artinya kita harus punya bayangan apa yang akan kita tanyakan juga. Nah, ini penting juga ketika melakukan proses wawancara. Artinya dalam mengoreksi informasi itu juga perlu kemahiran dan ini harus dilatih. Nah, kemudian wawancara harus membaca sumber yang relevan supaya wawancara berjalan maksimal dan informasi yang dihasilkan itu bermutu. Nah, dari sini saya juga punya pengalaman ketika bagaimana mewawancara dengan mempersiapkan struktur-struktur list-list pertanyaan atau gambaran-gambaran yang akan saya tanyakan dengan tidak sama sekali. Hasilnya juga sangat berbeda jauh. Hasilnya mutunya pun juga beda. Sumber-sumber informasinya pun kalau yang terstruktur itu bisa menggali data secara utuh, tetapi kalau yang tidak itu malah malah ngambang kemana-mana. Karena memang ketika kita wawancara itu kan terkadang narasumber itu ngobrolnya panjang lebar, akhirnya kita ikut alurnya, dan akhirnya kita lupa sebenarnya yang kita tanyakan itu apa. Nah itu. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita ngomong konsep berpikir historis yang harus dilakukan seseorang, terutama bagi sejarawan atau peneliti sejarah atau pegiat sejarah yang berbeda dengan disiplin ilmu lain, yaitu kronologi. Nah, kronologi ini penting. Kalau Anda
mau menulis semisal kronologi peristiwa, semisal peristiwa demonstrasi, ya Anda harus tahu semisal jam 7 itu kisahnya di sana ada apa saja. Oh, ada aparat atau Pak Polisi yang sedang mempersiapkan pasukan. Kemudian jam 8 itu ada peristiwa apa, jam 9 oh massa sudah datang, jam 10 mulai orasi dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau nggak tahu secara kronologis kemudian kita menulis saja serampangan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan ingin kita narasikan, bisa saja apa yang ada di jam 12 itu kita tulis dulu, kemudian kita loncat lagi jam 7, kita loncat lagi jam 4 sore, sampai akhirnya kita nggak tahu titiknya selesainya tulisan itu di mana. Nah, itu kan juga malah menyusahkan pembaca dan nanti merusak struktur sejarah yang akan kita tulis. Nah, itu kronologi itu penting. Sama kalau peristiwa kronologi peristiwa detik-detik menjelang proklamasi. Nah, semisal mulai dari Bung Karno pulang dari Dalat, kemudian dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, kemudian akhirnya proklamasi di Rumah Maida dan lain sebagainya. Itu kan sangat runtut sekali kalau kita baca guru pelajaran di sekolah. Artinya kan itu sesuai kronologi kan. Tetapi kalau kita acak-acak semisal oh ternyata Bung Karno tiba-tiba langsung merumuskan naskah, kemudian sehari sebelumnya demikian dan lain sebagainya. Nah, itu malah membingungkan kalau kita tidak tulis sesuai dengan kronologi, termasuk dalam penulisan secara lisan. Nah, berbeda dengan folklore yang cenderung tidak melihat konteks isi, tapi bentuk dari sebuah kesaksian, tapi sejarawan harus sadar pada urutan kejadian atau sebab akibat. Kalau tidak, analisis sejarahnya bisa keliru. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya, urutan kejadian atau kronologi itu penting sekali karena kalau kita tidak tahu urutannya, semisal saya nulis, saya ada kendala, semisal baca koran tanggal 1 sampai tanggal 20, peristiwanya tanggal 14. Saya sudah baca semua, tapi tanggal 12 sampai tanggal 13 korannya tidak ada. Dan kemudian tanggal 17 tidak ada, sampai tanggal 19, sisanya baru ada. Nah, ini kira-kira kenapa? Nah, itu kan juga harus kita telusuri. Kemudian kita harus cari sumber yang lain. Apakah sumber ini bisa didapatkan secara formal di pemerintahan melalui Perpustakaan Nasional atau Kantor Arsip Nasional, ataukah kalau tidak ada, ya kita harus cari sumber lisan orang yang terkait dengan peristiwa itu. Nah, itu untuk membantu bagaimana penulisan sejarah itu supaya utuh dan tidak loncat-loncat. Nah, urutan peristiwa itu sangat penting. Jadi itu ya. Sama juga kalau Anda nulis sejarah keluarga, semisal urutannya, saya pengennya nulisnya dari bapak saya dulu. Seperti ini, peristiwanya seperti ini. Tapi Anda menafikan, ada kakek nenek yang sebenarnya punya kisah juga. Ternyata orang yang lebih tua kan kisahnya lebih sesuai dengan fakta ketika peristiwa itu lebih lama terjadi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian menguji kebenaran informasi. Nah, ini juga sangat penting ketika bicara sejarah lisan. Nah, untuk mengujinya pertama kali pasti wawancara harus menata kontradiksi dan mencari kebenaran di dalamnya. Kemudian cara verifikasinya ya dengan melakukan cross check informasi dengan hasil wawancara atau sumber dokumenter. Artinya terkadang kita harus menyadari kalau wawancara itu terkadang kita wawancara orang, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, terkadang keakuannya itu kan tinggi. Saya di sana berperan begini, saya punya peran besar dan sebagainya. Benar nggak perannya besar? Kita cek kalau kita punya dokumennya. Oh iya, ternyata Bapak ini sebagai pemimpin organisasi ini memiliki peran yang besar, itu dibuktikan dari aktivitasnya selama tanggal sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu kan akhirnya data itu bisa valid antara sumber lisan dengan dokumen. Nah, itu artinya untuk menguji kebenaran informasi itu juga diperlukan proses-proses yang demikian. Sama juga kalau Anda melihat distorsi sejarah yang muncul tadi kan, semisal Anda membaca itu langsung percaya saja, semisal Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, wah itu secara kasat mata saja
itu orang bisa menilai sebenarnya apakah itu peristiwa sejarah, apakah itu bentuk narasi sejarah atau bukan. Nah, artinya kan ya mana mungkin orang yang hidup di abad 9 itu bisa menciptakan bangunan di abad 8 yang letaknya pun juga jauh. Palestina dengan Yaman itu memang berdekatan, tapi dengan Indonesia itu sangat jauh sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan ketika kita tidak sadari, ini bisa menciptakan disintegrasi di dalam kehidupan berbangsa kita. Asal muasalnya satu, dari sejarah, padahal ini terkadang disepelekan orang. Orang tidak memahami ini sebagai sesuatu hal yang penting, tetapi ini bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, itu kemudian mohon maaf saya masih kesulitan untuk memindah slide. Nah, berikutnya tadi kita sudah mengulas mengenai konsep berpikir historis, termasuk bagaimana kita membedakan sejarah dan juga bentuk distorsi sejarah yang muncul. Nah, selanjutnya saya akan bercerita mengenai sosok Kertaredjasa Jayawardana. Nah, saya mengambil subtitle itu Jejak Cerdik Sang Penakluk. Nah, kenapa saya membuat ini masih slide-nya. Nah, baik. Saya mulai dari pembahasan Kertaredjasa Jayawardana dari Majapahit dulu. Jadi nanti kita akan bahas secara umum dulu, nanti akan kita ulas secara khusus. Pertama-tama, saya yakin semua sudah pernah membaca narasi sejarah mulai dari tingkat sekolah dan mungkin di kampus juga sudah dipaparkan. Nah, jelas kalau kita bicara Majapahit, ya Majapahit adalah kerajaan yang pusatnya di Trowulan, di Mojokerto sekarang karena bukti-bukti konkret sejarahnya banyak di sana. Nah, kemudian kenapa Trowulan? Nah, nanti akan kita ulas dengan sosok Kertaredjasa ini. Kenapa mendirikan pusat pemerintahan di Trowulan? Nah, kemudian secara strategis Trowulan itu sangat dekat dengan daerah pedalaman. Dalam ini Singhasari itu kan daerah pedalaman yang kalau kita titikkan Singhasari itu di daerah Singosari, Malang, atau kemudian kita bicara Trowulan itu yang dekat dengan daerah pesisir, Surabaya, Tuban, dan lain sebagainya, letak Trowulan ini sangat strategis sekali. Jadi untuk membangun kekuatan militer dengan benteng-benteng alam yang luar biasa untuk menghalau kekuatan-kekuatan musuh itu sangat dimungkinkan. Dan untuk berlayar, untuk berdagang, untuk menguasai maritim itu juga sangat dimungkinkan karena memang letaknya juga tidak jauh dari pelabuhan-pelabuhan besar di masa itu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasannya letak strategis itu bisa kita lihat dari 2 poin. Pertama,
kalau kita bicara dalam konteks agraris, tentu saja letak Trowulan ini di wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah-daerah pedalaman, yang tentu saja daerah pedalaman itu memiliki benteng alam. Nah, benteng alam ini seperti gunung, kemudian bukit, lembah, dan lain sebagainya, yang mana ini bisa memberikan benteng terhadap kerajaan, terhadap Majapahit, untuk menghindarkan serangan-serangan dari musuh. Nah, yang kedua, letaknya dekat dengan pelabuhan Surabaya, Gresik, Tuban, dan Pasuruan, yang memudahkan armada maritim Majapahit di masa itu untuk berdagang, baik ke Sriwijaya maupun ke daerah Laut Cina Selatan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwasannya letak strategis itu juga menentukan bagaimana sebuah kerajaan itu bisa berkembang dan kemudian bisa menaklukkan penaklukan yang luar biasa di masa berikutnya. Nah, kalau katanya Slamet Mulyana, sejarawan Slamet Mulyana, Majapahit itu adalah negara agromaritim. Jadi kerajaan ini berdiri luar biasa, 400 tahun. Lama ya, ini lebih lama dari Indonesia yang sekarang kita baru 75 tahun. Nah, kemudian next bisa. Nah, ketika kita bicara soal bagaimana proses penaklukan itu terjadi, tentu saja kita harus tahu konteksnya bagaimana kerajaan Majapahit ini muncul sebagai sebuah kerajaan yang besar, sebagai sebuah empire. Tentu saja kita harus flashback ke belakang dulu, bagaimana di abad ke-12 dan 13 ketika Singasari muncul sebagai kerajaan yang besar, kemudian runtuh karena diserang Jayakatwang, dan kemudian ada sosok yang luar biasa cerdik, yaitu Kertarejasa atau Raden Wijaya. Nah, memang penyebutan ini kan tergantung kita merujuk pada kitab apa, baik Pararaton atau Negara Kertagama. Kalau Pararaton itu sosok Kertarejasa lebih banyak disebut sebagai sosok Raden Wijaya, tetapi di dalam Negara Kertagama lebih ke Kertarejasa, Jayawardana, dan Dyah Wijaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian langsung selanjutnya saja. Next. Nah, termasuk ketika kita bicara terkait dengan bukti-bukti fisik peninggalan Majapahit, yang banyak dijadikan rujukan sejarawan kan Negara Kertagama dan Pararaton. Tetapi yang oleh sebagian sejarawan dianggap sebagai bukti yang lebih otentik ya tentu saja dari Negara Kertagama, karena Negara Kertagama yang nulis jelas Mpu Prapanca yang hidup di masa itu, mulai dari era Singasari hingga kemudian di era Majapahit, menuliskan naskahnya, yang kemudian naskah ini dijadikan rujukan sampai saat ini. Nah, bedanya dengan Pararaton itu baru ditulis di abad 16 ketika era Islam. Nah, ini kan selisihnya kurang lebih bisa 200-300 tahun. Tetapi ini harus kita kritisi juga, termasuk soal bagaimana narasinya dan lain sebagainya, termasuk bagaimana di dalam Negara Kertagama, karena memang yang nulis adalah pujangga istana, ya tentu saja semuanya banyak hal yang baik-baik tentang istana. Tidak banyak narasi-narasi tentang bagaimana kisah-kisah yang buruk dan lain sebagainya dipaparkan dalam narasi Negara Kertagama. Kalau di Pararaton juga demikian, tetapi ini dimungkinkan ketika ada orang yang menulis dengan naskah-naskah dengan sumber-sumber yang memang bisa dirujuk dan ditulis ulang. Sama halnya dengan sejarah. Ketika kita bicara sejarah, apa yang terjadi di tahun 1940 juga bisa ditulis ulang oleh orang yang hidup di tahun 2020. Dengan cara apa? Dengan merujuk naskah-naskah yang sudah ada di masa lalu. Nah, tetapi kita juga harus kritis apakah sumber yang digunakan itu juga sumber yang sezaman, dan kemudian bagaimana proses interpretasinya, termasuk siapa juga yang menulis. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi
perdebatan ini juga tidak akan pernah selesai, tetapi intinya adalah bukti fisik kerajaan Majapahit ya itu real ada. Buktinya kalau Anda lihat ada kitab-kitab, kitab Sutasoma, kemudian dan sebagainya, ada macam-macam kitab yang muncul di era Majapahit, kemudian ada peninggalan candi-candi sebagai pendarmaan dan lain sebagainya. Artinya ini sudah sangat membuktikan bahwasannya ada kerajaan besar yang ada di dalam bangsa kita di Nusantara ini. Nah, ada dua sumber yang dijadikan oleh sejarawan. Pertama, sejarawan yang memang punya keahlian di era Indonesia kuno untuk menulis terkait dengan sejarah Majapahit, ya dengan membaca Negara Kertagama, Kakawin Negara Kertagama, dan Pararaton. Kemudian, kalau sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan dalam Pararaton, dalam bahasa Kawi, dan Negara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno, Pararaton sendiri lebih banyak menceritakan sosok Ken Angrok sebagai pendiri kerajaan Singasari, tapi juga memuat bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di era pemerintahan Hayam Wuruk. Artinya ini yang menarik juga ketika kita mau mengkritisi juga dan kita ingin belajar soal bagaimana naskah-naskah itu ditulis di masa lalu. Nah, kemudian ada juga ketika kita bicara soal bukti sejarah, tentu saja yang membuat sejarah Majapahit ini semakin kredibel dan bisa kita percaya sebagai narasi yang nyata, ya tentu saja ada catatan-catatan dari orang asing yang kemudian datang ke Nusantara dan kemudian menjelaskan soal bagaimana proses perdagangan, kondisi masyarakat yang ada, dan lain sebagainya, yang kemudian itu bisa dijadikan sumber-sumber tambahan. Sama juga ketika catatan-catatan asing, catatan Itsing, dan lain sebagainya, itu bisa untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh budayawan di Jakarta yang sempat mengatakan bahwasannya kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Nah, soal ini kan juga bisa dibuktikan secara sejarah. Next. Nah, kemudian sejarah Majapahit tentu saja disebutkan di dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama diawali dengan pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya yang letaknya di delta Sungai Brantas. Jadi kalau saudara-saudara mengamati atau belajar soal sejarah terbentuknya Majapahit, tentu saja tidak lepas dari adanya invasi Mongol. Tentu saja kita juga bisa kritis apakah kira-kira tanpa invasi Mongol apakah Majapahit bisa terbentuk ataukah mungkin waktu itu Jaya Katuang yang lebih besar. Nah ada banyak interpretasi, tetapi macam-macam interpretasi itu juga nggak salah ketika semua didasarkan pada sumber primer, sumber-sumber yang bisa dirujuk. Jadi ketika bicara soal bagaimana kecerdikan Kertarejasa atau Raden Wijaya ketika era itu, bagaimana beliau setelah kerajaan Singasari runtuh, kemudian sebagai seorang pewaris Kertanegara, dia bisa dengan cerdik, dia menerima tentara Mongol, dia mengatakan akan tunduk dengan Mongol dengan syarat membantu menyerang Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang bisa ditangkap dan kemudian ditaklukkan kerajaan Kadiri, dan kemudian pasukan-pasukan Raden Wijaya bisa menyerang balik tentara Mongol, dan akhirnya sampai 3.000 tentara Mongol, informasinya dari 20.000 yang menyerang itu meninggal. Akhirnya mereka kembali dan akhirnya pasukan-pasukannya Ikemese dan kawan-kawan itu oleh Kublai Khan malah yang dieksekusi karena gagal melakukan tugasnya dengan baik. Nah, ini kan yang menarik ketika bagaimana sosok kepemimpinan Raden Wijaya dengan karismanya, dengan terahnya yang dari sosok Kertanegara, dia bisa membalikkan keadaan ketika Singasari diserang Jaya Katuang, kemudian dia berbalik
menyerang dengan kecerdikannya memanfaatkan keberadaan tentara Mongol yang ada di tanah Jawa waktu itu. Next, Bu. Sekitar 5 menit lagi ya, Pak. Oh, baik, mohon maaf Bu, tadi terlalu banyak ceritanya. Nah, berikutnya yang menarik itu terkait dengan adanya multi agama di Majapahit. Saya ini mengambil dari naskahnya Pak Arianti Santiko di Jurnal Penelitian Pengembangan Arkeologi. Jadi di dalam penelitiannya ada 2 agama besar di Majapahit, yaitu aliran Siwa dan Saivadatanta, dan agama Buddha Mahayana, serta beberapa aliran agama Siwa, yaitu Siwa Brahma, agama Siwa yang dikembangkan oleh Pararsi, dan kemudian Pemujaan Lingga, kemudian terdapat pula Waisnawa, agama lokal, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian bisa diciptakan oleh penguasa Majapahit di masa awal kerajaan ini sebagai sebuah nilai tambah ketika mengelola pemerintahannya. Artinya meskipun nantinya memunculkan pemberontakan, tetapi kultur toleransi itu sudah ada sejak era Majapahit awal. Next saja, Bu. Nah, next. Nah, berikutnya ketika kita bicara soal sosok Raden Wijaya, nah ini yang menarik. Saya ngambil dari tulisannya Pak Purwadi, The History of Javanese King. Jadi tentu saja Raden Wijaya sebagai seorang putra yang memiliki darah seorang bangsawan, dan juga kemudian beliau akhirnya menjadi raja pertama Majapahit. Tentu saja kalau kita merujuk secara historis, tentu saja ada peran-peran lain seperti peran Gayatri Rajapatni sebagai istrinya, salah satu istrinya. Kemudian bagaimana sosok Gayatri ini yang kemudian nantinya setelah putrinya Tribuana Tunggadewi naik ke tampuk pimpinan, kemudian menjadikan Mahapatih Gajah Mada sebagai patihnya, dan kemudian akhirnya nantinya cucunya sosok Hayam Wuruk itu menjadi raja yang kemudian membesarkan Majapahit menjadi raja yang besar. Nah, ini juga tidak lepas dari peran sosok Gayatri yang memang belum banyak diungkap. Nah, termasuk sosok bagaimana peran besar next, Bu. Di nomor 20 aja, Bu. Baik. Nah, di era Raden Wijaya itu ada banyak pemberontakan. Jadi termasuk beberapa pemberontakan itu bisa dipadamkan. Salah satunya karena dimunculkan karena pengikut-pengikut setianya yang kecewa dengan pemberian Raden Wijaya pasca bisa mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, tetapi dengan kecerdikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang Raden Wijaya, akhirnya pemberontakan-pemberontakan ini bisa diredam. Nah, termasuk kalau katanya arkeolog Pak Agus Aris Munandar dan Pak Slamet Mulyana yang merujuk pada beliau, dikatakan bahwasannya konsep politik apa yang dianut oleh Raden Wijaya di masa awal pemerintahannya. Konsep politik yang digagas oleh dia adalah konsolidasi dalam negeri. Artinya bagaimana Majapahit sebagai kekuatan politik itu bisa diperkuat dengan kekuatan-kekuatan politik lokal, seperti bagaimana bisa menyeimbangkan antara kekuatan Majapahit dengan Kadiri, kemudian bagaimana menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan ini sehingga kerajaannya tidak sampai pecah lagi, tidak sampai apa yang terjadi kemudian di Singasari itu terjadi di Majapahit, itu tidak sampai terjadi karena memang konsep politik yang diusung oleh sosok Kertaredjasa Jayawardana adalah konsolidasi politik dalam negeri. Nah, kemudian
ketika berikutnya di masa Tribuana Tunggadewi ini yang kemudian bisa melakukan proses konsolidasi politik yang lebih besar, kemudian akhirnya penaklukan-penaklukan di Nusantara itu bisa dilakukan ketika sang anaknya eee, meraih tampuk kepemimpinan. Nah, next Bu. Mana nih? Mana? Malah lari. Yang 20 tadi sebenarnya Bu, belum saya sampaikan. Heeh. Sama nanti. Nah, kalau saya merujuk pada tulisannya Pak Slamet Mulyana, Negara Kertagama dan Terjemahannya, jadi kita bisa tahu sebenarnya gelar Kertajasa ini diambil dari apa dan maknanya apa. Kalau Kertajasa Jayawardana itu ada 4 term yang diambil, yaitu pertama, kerta yang mengandung arti Raden Wijaya itu memiliki Pulau Jawa dari kekacauan. Jadi yang ditimbulkan oleh penjahat-penjahat yang menciptakan dan kemudian menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang sama dengan matahari menerangi bumi, kerta. Kemudian Rajasa yaitu mengandung arti bahwa Raden Wijaya mengubah suasana gelap menjadi terang benderang akibat kemenangannya terhadap musuh, dalam kata lain ketika pertempuran terjadi di masa sebelumnya. Kemudian Jaya mengerti bahwasanya Raden Wijaya memiliki lambang kemenangan senjata berupa tombak mata tiga, karena senjata itu segenap musuhnya hancur lebur. Nah, kemudian yang terakhir Wardana, artinya bahwasanya Raden Wijaya menghidupkan agama. Nah, sama tadi bagaimana agama-agama itu bisa hidup berdampingan di eranya Wijaya. Karena memang dari namanya dia pun bisa dirujuk, kemudian ide-idenya mengenai bagaimana dia bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kemudian bagaimana dia bisa memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang besar, pemberontakan Ronggolawi, Lambu Sora, yang semuanya dapat diredam oleh Wijaya. Nomor 22 Bu, langsung. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan sebelum closing. Nah, nilai-nilai kepemimpinan yang menurut saya menarik dan harus diteladani itu bagaimana sosok Kertarejasa ini, kalau bahasa saya itu dalam tanda kutip mempersiapkan dan memperkirakan kejayaan. Artinya apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk itu sudah dipersiapkan oleh Raden Wijaya. Jadi pasca kematian Jayanegara, ketika polemik terjadi siapa yang mengganti, kemudian Tribuana Tunggadewi atau Dyah Kitarja yang naik ke tampuk kekuasaan. Nah, karena memang Jayanegara nggak punya putra mahkota, akhirnya yang naik harusnya sih Bugayatri Rajapatni, tetapi karena salah satu istri almarhum Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jayanegara, namun Gayatri nggak mau menjadi penguasa karena ia sudah melepaskan ambisinya dan menjadi biksuni. Itu kalau di tulisannya Pak Bargiri Simbolon menjadi Indonesia. Nah, kemudian Gayatri ini memberikan titah kepada putrinya Tribuana Tunggadewi untuk naik tahta. Nah, kemudian jasa besar Tribuana adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit menjadi ratu penguasa Majapahit, atau kalau dalam bahasa yang lebih luas, Tribuana ini bukan sebatas ratu tapi raja putri. Kalau ratu itu kan bisa merujuk permaisuri dan lain sebagainya, tetapi sosok raja putri artinya konsolidasi politik internal yang sudah disiapkan Raden Wijaya itu kemudian selanjutnya itu oleh Tribuana Tunggadewi itu dia bisa meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan. Jadi ini yang menarik ketika nantinya itu oleh Hayam Wuruk ini dijadikan landasan untuk membangun kerajaan ini menjadi sebuah kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, ketika kita lihat bahwasannya di era Tribuana Tunggadewi ini
1343 ketika Majapahit menaklukkan Bali, kemudian 3 tahun berselang ketika kerajaan-kerajaan kawasan lain di Nusantara seperti Sumatera ditundukkan dan sebagainya. Artinya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan bahwasannya sosok Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang luar biasa. Beliau punya kecerdikan-kecerdikan yang luar biasa dalam membaca kekuatan politik, kemudian dalam membalik kekuatan-kekuatan politik yang menyerang dirinya, kemudian dia bisa mempersiapkan kejayaan di masa mendatang ketika pondasi-pondasi itu sudah diciptakan, dan juga bisa menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di masanya. Artinya ini modal-modal yang sebenarnya harus dimiliki oleh pemimpin bangsa di era saat ini atau di masa mendatang. 23 sudah, Ibu? 23. Nah, itu yang saya sampaikan, ada banyak nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari sosok Kertarajasa Jayawardana, dan juga ada banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai pentingnya berpikir historis. Jadi ringkasnya, kalau saya membuat ringkasan, belajar sejarah itu supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Artinya sama juga bagaimana sosok Raden Wijaya yang kemudian mengalami bagaimana keruntuhan Majapahit karena adanya pemberontakan-pemberontakan, penyerangan-penyerangan. Beliau bisa belajar sejarah, sehingga ketika ia memimpin ada pemberontakan Ronggolawe, Lembah Suri, dan lain sebagainya, beliau bisa menghentikannya dan menyelesaikannya dengan baik. Dan akhirnya kemudian dia bisa mempersiapkan kekuasaan itu menjadi lebih baik. Artinya kalau saya melihat sosok Kertarajasa Jayawardana sebagai sosok yang selain cerdik juga belajar sejarah. Jadi ya tidak ada salahnya belajar sejarah kalau kita tahu bahwasannya kita bisa belajar dari kesalahan yang terjadi di masa lalu supaya tidak terjadi di masa kini dan mendatang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada penyampaian ada kurangnya dan salahnya tadi Bu Evi sempat ada gangguan juga. Jadi terima kasih, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Bu Evi. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Jadi saya tidak perlu lagi mengulangi poin yang tadi sudah digarisbawahi Pak Hilmi tentang terutama pada tiga kriteria utama dalam sosok pemimpinan Kertarajasa. Lalu Pak Hilmi juga menutup dengan pentingnya belajar sejarah supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Ya tentu saja selain menghindari kesalahan, tapi juga kita belajar nilai keutamaan atau inspirasi, ya seperti misalnya bagaimana Majapahit sudah kejayaan suatu istilahnya negara atau kerajaan itu disiapkan dari generasi ke generasi, tidak semata-mata langsung jadi begitu ya. Jadi ada proses yang panjang begitu. Nah, mungkin ada komentar lain dari mahasiswa. Silahkan, kita mempunyai 10 menit lah ya. Ini tutupnya 3:15 ini. Ya, silahkan untuk mahasiswa atau Bante mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau Ya, Bante baik. ngomong, yang lain nggak berani ngomong mahasiswa. Monggo Bante. Baik, saya ada satu pertanyaan yang mengganjal sudah cukup lama, bahwa orang itu harusnya mengetahui jasa-jasa orang lain dan juga bisa membalas budi orang lain. Tetapi di dalam kepemimpinan Kertarajasa, ya itu ada hal yang sebaliknya, bahwa dia dibantu oleh pasukan Cina yang mau menyerbu ke Singasari, tetapi dibelokkan menyerbu ke Kediri, ke Jayakatwang, ya, dan dihancurkan. Mestinya setelah mendapat bantuan itu
tentara Cina pulang itu kan dengan penuh kehormatan, penuh dengan ucapan terima kasih. Malah sebaliknya, malah tentara Cina itu dihancurkan sampai lari terbirit-birit ke kapalnya. Nah, apa yang menyebabkan perilaku Kertajasa itu, Raden Wijaya itu demikian? Mengapa setelah dibantu malah menghancurkan tentara Cina itu? Terima kasih. Terima kasih Bante. Di sini saya menjelaskan dari apa yang sudah ditulis para peneliti sebelumnya. Jadi pertama-tama hubungan antara Singhasari di masa sebelumnya dengan Mongol atau Tiongkok itu sebenarnya ada hubungan yang terkadang itu pasang surut. Persoalannya sebenarnya ada yang bicara itu karena pertama karena salah satu utusan dari Cina, dari Mongol yang datang ke Kertanegara itu kemudian meminta upeti dan kemudian ditolak, dipotong telinganya dan dicap cap besi panas yang kemudian itu tanda sebagai seorang maling di masanya. Nah, ada sejarawan lain yang mengatakan bahwasannya sebenarnya persoalan ini adalah persoalan perebutan wilayah dagang di daerah Asia Tenggara, terutama di pelabuhan Asia Tenggara antara Cina dan juga antara Singhasari waktu itu, antara Mongol dan Singhasari. Tetapi memang persoalan ini juga dikritik juga, Bante. Jadi ada yang mengkritik bahwasannya kenapa bukan dengan pedagang-pedagang Arab yang waktu itu juga menguasai wilayah Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Karena bukan soal perdagangan rempah yang diperebutkan antara Mongol dan juga Singhasari waktu itu. Kalau di naskah saya belum menemukan Bante, tetapi kalau dugaan saya bisa jadi Wijaya itu masih sebagai penerus dari Kertanegara yang masih punya terahnya Kertanegara, dia masih menyimpan dendam lama juga dengan tentara Mongol yang waktu itu ketika ibarat kata kalau seorang dikirimkan delegasi untuk meminta upeti itu kan ibarat kata sebagai sebuah penghinaan bagi sebuah kerajaan yang berdaulat waktu itu, Bante. Ya. Tapi kan itu perilaku tidak baik itu, dendam itu. Betul Bante. Itu perilaku yang pertama, ya. Betul, yang kedua, Bante. kan dia sudah dibantu untuk menghancurkan musuhnya. Mengapa harus tidak ada ucapan terima kasih? Ya silakan pulang. Kok malah kembali ke Majapahit, malah dihancurkan, dibunuh dan sebagian pada lari ke kapal itu. Ini kan kepemimpinan yang sangat buruk sekali itu sebenarnya. Ini yang saya belum terbuka mengenai mengapa dia mempunyai perilaku yang buruk, tidak disuruh pulang dengan baik-baik, sudah terima kasih, kalau perlu disangoni upeti, ini ucapan terima kasih. Mengapa malah dihancurkan secara habis begitu? Ini yang buat saya adalah kepemimpinan yang buruk, ya. Pertama ya dendam, tidak boleh dendam itu, ya. Tahu-tahu tidak ada penghancuran apa-apa sama sekali. Malah tentara Cina yang sudah Mingci itu dipotong telinganya kemudian dikasih cap, nah itu kan sudah cukup terlukai sebenarnya bagi tentara Mongol itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya, ini memang menjadi suatu gambaran bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iri bahwa kita perlu menempatkan sejarah secara proporsional ya, sesuai dengan cara berpikir sejarah itu. Nah, ini juga memberi menggarisbawahi perlunya berpikir secara proporsional itu juga salah satunya adalah bagaimana kita tidak jatuh dalam pengkultusan tokoh sejarah begitu. Jadi dalam satu sosok pasti ada sisi, kita bisa melihat sisi positifnya dan bisa melihatnya lebih kritis begitu. Iya enggak? Gimana Mas Hilmi? Betul Bu Evi. Itu saya sepakat dengan Bante, itu juga perilaku yang buruk termasuk dendam, kemudian bagaimana tidak memberi ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tetapi memang kalau di sini kan yang saya ulas dan saya titik tekankan kan bagaimana sosok kepemimpinannya ketika ia bisa secara cerdik membalikkan keadaan ketika pasca
Singasari runtuh, dia kemudian bisa membangun lagi kerajaan Majapahit dan kemudian menciptakan kebesarannya. Artinya di sisi positifnya dia punya jiwa-jiwa kecerdikan itu, tetapi memang ada sisi-sisi yang lain, termasuk bagaimana ia membantai utusan-utusan dari Mongol dan lain sebagainya. Itu begitu, Bante. Ya. Ya, makasih. Ya, bisa dilanjut ke mahasiswa satu orang lagi lah. Kalau belum ada dari mahasiswa belum apa? Baru belum tahu dia sih. Ya, belum sukses itu mesti acaranya. Ya, silakan salah satu mahasiswa. Mas Aji Prasetyo atau mungkin Bu Evi. Ya, monggo. Monggo langsung sih, bisa langsung atau chat ya? Bu, saya tanya tidak. Iya, monggo. Langsung aja. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya bingung tentang, di sini kan ada tentang pemberontakan Raden Wijaya. Apa yang melatar belakanginya dan tujuannya apa? Kenapa harus memberontak gitu loh? Oh, Riri ya. Ya, silakan Mas di sekalian begitu seperti menggarisbawahi lagi deh. Saya meluruskan itu bukan pemberontakan Raden Wijaya, tetapi tujuan dari pemberontakan tersebut itu supaya ada pemberontakan ketika harus apa? Kenapa harus sampai memberontak gitu? Saya meluruskan itu yang memberontak bukan Raden Wijaya, tetapi pemberontakan di era Kertajaya Jayawardana. Ada pemberontakan Ronggolawe dan Lembasuro yang kemudian bisa dipadamkan oleh Raden Wijaya. Artinya ini bukan Raden Wijayanya yang berontak, tetapi ada pemberontakan yang muncul di eranya Kertajaya. Nggih, Bante. Ya. Iya. Terima kasih atas konfirmasi. Ya, ada lagi? Tadi saya belum menjelaskan sebenarnya kalau sebabnya, kalau di negara Kertagama sempat diulas juga, salah satunya karena ketidaksepakatan dengan sosok Wijaya juga soal bagaimana apa yang seharusnya didapatkan pasca membantu Wijaya ketika mendirikan Majapahit dan lain sebagainya. Artinya persoalan-persoalan demikian yang muncul ketika itu sehingga memunculkan pemberontakan di era pemerintahan Raden Wijaya. Ya, jadi memang sekali lagi kita perlu menempatkan cerita Kertajaya ini di dalam konteks sejarahnya begitu ya, tidak bisa sepotong-sepotong begitu ya, Mas Hilmi ya. Ya, Bu Evi. Ya, karena ya waktu sudah saya batasi sampai 2 jam ya, saya yang batasi sebenarnya. Ya, untuk forum kali ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita masih berlanjut pada seri kedua dengan Bu Esti yang lebih memfokuskan pada ke sisi keterampilan kepemimpinan begitu. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua, Bante Jayamedo, lalu Pak Hilmi dan mahasiswa. Kita berjumpa lagi dalam seri berikutnya. Terima kasih. Selamat sore begitu. Terima kasih Bu Evi, Bante dan rekan-rekan sekalian. Ya, baik, ya selamat semua. Ya. Ya, monggo. Ya, kita tinggal ya, kita Olive ya. Ya, Pak Hilmi. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu.